warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi hari ini kita akan belajar lagi mengenai materi persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, kita kelasnya pimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Oke, baik. Bapak absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Kemudian saya mana saja tidak. Oke, jadi siapa teman yang tidak hadir hari ini? Jangan seperti itu ya. Jadi kalau ada halangannya, kasih tahu gurunya ya. Silakan komunikasikan dengan gurunya supaya tidak ketinggalan pelajaran. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi persamaan kuadrat. Nah, dalam persamaan kuadrat ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Tapi hari ini kita hanya akan fokus pada persamaan kuadrat yang penyelesaiannya itu menetapkan kuadrat sempurna. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itu, siswa kalian dapat dijelaskan pengertian persamaan kuadrat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyebutkan seperti apa sih, bagaimana itu umumnya dari persamaan kuadrat. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna melalui puzzle kuadrat sempurna. Nah, ini adalah alat peraga yang akan kita gunakan pada hari ini. Ini adalah puzzle-nya, dan di dalam kotak ini ada puzzle potongan-potongan bagian. Persamaan kuadrat ini sebenarnya cukup sama dengan persamaan linear, tetapi di sini perbedaannya itu hanya pada ya itu pangkatnya berapa? Ya itu. Oke, yang misalnya kita coba cara yang sini juga coba aktif semuanya. Nah, jadi bentuknya itu adalah ax kuadrat. Coba baca. Oke. Ya, sampaikan. Oke. Bapak mau tanya lagi. Coba yang di sana. Kenapa kalau A-nya sama dengan 0? Apa yang akan terjadi kalau A-nya sama dengan 0? Coba. Apa yang akan terjadi kalau A-nya sama dengan 0? Ada yang di sini, ada yang bisa jawab? Apa yang terjadi kalau misal ini A-nya sama dengan 0? 0 dikali X. X kuadrat berapa? 0 kalau dikalikan dengan bilangan apapun sama. 0 ini 0. 0 ditambah dx tambah c apa hasilnya? 0 ditambah dx tambah c hasilnya apa? Dx tambah c kan? Nah, dx tambah c ini apa? Dx tambah c itu apa? Ya apa? Apa yang sudah kita pelajari tadi? Coba perhatikan, dx tambah c persamaan nah, karena berpangkat 1. Tuh, kalau misalnya A-nya kita asumsikan itu 0, maka tidak memenuhi syarat ini karena x-nya berpangkat 1. Dia masuknya ke persamaan ya, betul. Jadi, kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0 di sini? Karena kalau A-nya sama dengan 0, otomatis dia termasuk persamaan ya, betul. Jadi itu bedanya. Kalau persamaan linear, jadi saya makan ya apa pangkat 1 atau lebih dari 1. Kalau pangkat 2 nih berarti kalau pangkat 2 berarti dia persamaan kuadrat. Kalau 1 linear. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contohnya persamaan kuadrat. Ada pangkat 2 kan di sini, desimal pangkat 2 ya loh. Nah, jadi semua yang mengandung variabel berpangkat 2 itu disebut ya, betul sekali. Oke, kita lanjut. Nah, jadi dalam persamaan kuadrat ini ada 3 cara untuk menyelesaikannya. Salah satu cara yaitu melengkapi kuadrat. Nah, di contoh soalnya itu adalah ada contohnya x
kuadrat ditambah yang X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari akar-akar dari akar persamaannya. Nah, adapun langkah-langkah penyelesaiannya yaitu tentunya seperti ini. Untuk melengkapkan kuadrat sempurna ini adalah, coba perhatikan di sini, kita tulis ulang dulu. X kuadrat tambah yang X. Kemudian yang 5-nya ini kita pindah luaskan. Kita pindah luaskan ke kanan. Oke, jadi kalau pindah luas, apa yang terjadi? Tandanya ya, jadi apa? Oke, betul. Nah, kemudian perhatikan yang enaknya di sini. Enak di sini kan sebagai apa? Kan ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai berapa nilai angka yang ada di depan X tadi? 1. Berapa? 2 atau 1? 1. Yang bilang 1 siapa? Yang bilang 2 siapa? Ya, coba kenapa bilang 1? Ya. Apa tidak apa? Oke, coba yang di sana kenapa tadi bilang 2? Ya, kenapa? Oke, jadi sebenarnya di sini ada angka 1. Tapi siapa dulu kita boleh karena ada X kan X. Nah, jadi berarti ada berapa? Ada berapa? Oke, 1. Kemudian B-nya berapa? B-nya berapa? Ya, betul, benar. Jadi sesuaikan saja sama ini bentuknya. Ini kan bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C. Berarti secara otomatis hanya 1, B-nya 6, C-nya ya, C-nya 5. Jadi maksud saja kita substitusi ke dalam rumus ini yang sudah kita dapat tadi. B-nya berapa? 6. A-nya berapa? 1. Berarti 6 kali 2 dikali 1 dikuadratkan. 2 dikali 1 2. 6 dibagi 2 dan ini kurang. Oke, jadi itu tadi proses manual dari melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, tapi sebenarnya poin pentingnya di sini itu adalah kan ini agak rumit secara pengerjaannya loh. Ini juga yang faktor-faktornya begini agak susah toh. Susah dipelajari kalau apalagi kalau berguru ke pengerjaan itu kan. Nah, ini tujuannya alat peragaan kami di sini dikembangkan untuk mempermudah yang pemfaktoran itu. Nah, jadi bagaimana cara penggunaannya? Oke, kita. Nah, yang ini tadi persegi besar yang berwarna merah itu melambangkan AX kuadrat. Kemudian persegi panjang yang warna kuning ini itu melambangkan BX. Kemudian yang persegi ke atas warna pasir. Nah, jadi kita contohkan di sini ini sebagai melambangkan apa? X kuadrat atau AX kuadrat. Kemudian ambil persegi panjang yang warna kuning berdasarkan jumlah koefisien dari BX yang diminta di soal. Nah, kenapa tadi nilai B-nya di soal? Yang X kuadrat tambah yang X tambah 5 berapa? Ya, enak. Jadi oke, jadi masing-masing dapat 3. Nah, kemudian katanya di sini kita letakkan yang 3-nya itu di sebelah kanan dan yang 3-nya lagi di pojok bawah. Oke, contohnya itu seperti itu. 3 di samping kanan, 3 di pojok bawah. Oke. Oke, sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Oke, coba ini dulu. Bola apa yang sudah Bapak tadi katakan? Ini sebagai apa? Ya. Oke, kemudian apa tujuannya ini diambil? Kenapa bentuknya seperti ini? Yang di sini ditambahkan 3, yang ini juga ditambahkan 3. Oke, dibagi 2. Nah, ini diambil berdasarkan apa?
Oke, X-nya. Nah, itu tadi. Kemudian nama selanjutnya adalah yang mau diisi dengan yang kecil-kecil ini ya, warna hijau yang sebagai C. Nah, kira-kira ada berapa kotak yang dibutuhkan untuk membentuk ini? 6. Oke, kita coba. Satu, berapa? 9. Jadi ternyata kita butuh bola yang sekitar untuk yang persegi X tambah 3 dikali X tambah 3 toh. Coba perhatikan ini. Kalau kita misalkan ini X, kemudian ini tambah 3, ini juga X, ini tambah 3 toh. Jadi X tambah 3, X tambah 3 toh. Dan beroleh bentuk ini X tambah 3 dikali X tambah 3. Ya, ini bisa dituliskan bagaimana lagi tadi? Oke, dibacakan sama saja bentuknya seperti ini. Oh, X tambah 3 kuadrat. Kemudian contoh soal kita tadi kan itu X kuadrat tambah 6X ditambah 5. C-nya di sini apa? 5 kan? 5 toh? Nah, kita punya C 5. Sedangkan ini langsung saja kurangkan semua persegi kecil yang warna hijau yang dimasukkan ke dalam papan puzzle dengan konstanta C pada soal yang diberikan. Jadi ternyata C-nya itu kita kurangkan dengan semua yang ada dalam sini. Berapa C-nya tadi? 5. 5 dikurang berapa ini tadi yang kecil-kecilnya? 9. 5 dikurang 9 berapa? 5 dikurang 9 berapa? 5. Yang ini di depannya kita pindahkan ke sini toh, sehingga diperoleh X tambah 3 kuadrat sama dengan, kalau pindah pas jadi positif toh 4, sehingga hasilnya sama nanti. Kalau ini dikali dengan apa tadi supaya tertutup namanya? Oh, C-nya tadi berapa ini? Dari persamaan. Ya, jadi untuk yang berapa tadi jumlah persamaan ini? Ya, berarti dikurang 15. Nah, itu dikurang 15 berapa? Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, jadi sebagai kesimpulan pembelajaran hari ini tuh kita lanjutkan ulang satu kali lagi cara pembelajaran yang ini kan karena sepertinya masih banyak yang kurang paham tuh. Nah, jadi ini tadi dimisalkan sebagai X tuh dengan A-nya sama dengan 1 ya. Ini berapa? Kenapa 2? Ya, karena B-nya ada 1. Di sini nomor 1, di sini juga 1. Oke? Ya. Nah, selanjutnya katakan mau dibentuk apa lagi namanya? Ya, persegi sempurna apa lagi? Ya, persegi sempurna. Oke. Jadi dilihat nih, bentuk persegi sempurna di sini berapa kota yang dibutuhkan? 1. Jadi dibutuhkan di sini 1. Oke. Nah, coba dari selimut minus jadi minus 16. Nah, karena positif dikali minus hasilnya negatif. Jadi di sini makanya hasilnya adalah negatif ini. Toh, sampai lengkapkan pada sempurna secara manual dan tadi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau semisal di sini diganti jadi minus X kuadrat dikurang 2X, berarti persamaannya
kurang 2 dikali X kurang 2. X kurang 1 dikali X kurang 1. Karena ganjaran berulang sama saja dengan X kurang 1 pangkat 2. Nah, jadi ternyata harus selalu diperhatikan dan mestinya apa di mana. Di sana begini. B-nya berapa? B-nya berapa? 6 atau negatif 6? Hati-hati, harus selalu diperhatikan ini di depannya tuh. Kalau misalnya ada negatif di depannya berarti negatif B. Ini C-nya berapa? Kalau pas begini, ya betul. Nah, kemudian dapat kesimpulan. Ternyata untuk memudahkan kita supaya tidak repot-repot lagi menentukan apakah plus di sini lagi atau minus, ternyata cukup diperhatikan hasil pengurangannya. Katanya di sini kalau hasil pengurangannya itu positif, maka otomatis persamaannya di sini itu akan positif. Kalau hasil pengurangannya ini adalah positif, maka di sini akan berubah menjadi plus. Nah, karena di sini tuh hasil pengurangannya negatif, maka di sini jadi negatif 16. Oke, sampai di sini paham? Oke. Ya. Untuk sebelum masuk latihan soal ada SPG-nya supaya semangat gimana kata saya. Ada semangat ini dia. Oke, jadi SPG-nya itu seperti ini. Kalau Bapak bilang dip, kalian jawab ore. Oke, bisa? Oke, kemudian kalau Bapak bilang mana semangatnya, kalian jawab ini semangatku, ini semangatku. Iya, bisa? Oke, coba kita coba satu kali. Oke. Mana semangatmu? Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan soalnya. Jangan lupa tulis jawabannya yang baik. Ibarat 3/16 dikurang 3/0 itu cara penyelesaiannya itu menggunakan langkah yang ini alternatif tadi. Jadi kalian cara pengerjaannya itu misalnya kalian bilang ambil X-nya pada yang berapa yang warnanya tadi, kemudian selanjutnya ambil B-nya berapa, kemudian maka apa yang dilakukan sampai hasil akhirnya.
Oke, sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Bagaimana hari ini, seru? Menyenangkan? Apa yang bisa kita pelajari hari ini? Ada yang bisa? Ya, tentang persamaan kuadrat. Nah, dalam persamaan kuadrat ada beberapa cara untuk menyelesaikannya. Tanya apa yang kita pelajari? Melengkapkan buat kuadrat. Ya, persamaan kuadrat. Nah, dalam melengkapkan kuadrat itu ternyata ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan alat berat itu atau pada Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan